semuanya. Nah, hari ini karena hari pertama kita masuk sekolah selama dalam semester 2 ya, semester 6. Nah, sebelum kita belajar untuk seterusnya, bagaimana kalau kita ingin membentuk dulu suatu keyakinan kelas? Nah, ada yang tahu keyakinan kelas? Tahu peraturan. Peraturan. Nah, kalau peraturan sekolah tahu ya, semua sudah tahu ya? Peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Apakah sama peraturan dan keyakinan kelas? Semuanya ke sekolah naik sepeda motor atau ada yang diantar? Kalau naik sepeda motor biasanya kita pakai apa di kepala itu? Ada yang tahu tujuan pakai helm? Ya, ada yang mau lagi menambahkan supaya apa? Supaya tidak terkena polusi, supaya selamat ya. Nah, kemarin kita ada pandemi COVID ya kan? Selama pandemi biasanya kita disuruh apa ya? Apa ya? Pakai apa? Masker sama apa? Bukan. Sama cuci tangan, pakai sanitizer. Supaya apa? Mencegah virus COVID-19. Agar terhindar dari virus dan kuman yang ada di luar. Ya, betul sekali yang kalian katakan tadi. Untuk pakai masker sama cuci tangan itu supaya kita sehat dan menjaga kesehatan kita ya kan. Nah, itu salah satunya. Dan tadi yang pakai sepeda pakai helm tadi itu merupakan nilai keselamatan. Kalau yang pakai masker sama cuci tangan itu nilai kesehatan. Nah, itu merupakan keyakinan yang kalian punya tadi ya, yang kalian yakini bahwa kalau pakai helm maka selamat, bahwa kalau pakai masker nanti terhindar dari penyakit. Nah, seperti itu juga kita akan membentuk suatu keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yang tersirat bersifat lebih abstrak daripada sebuah peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci ya, misal dilarang merokok, nah itu kan lebih rinci kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas ini secara luas yang bisa digunakan selama kalian melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang nanti akan memotivasi kalian dari dalam, bukan lagi secara paksaan. Misal kalau peraturan itu kan sifatnya memaksa nih, dilarang merokok. Kalau merokok nanti kena poin, gitu kan? Nah, itu kan berarti bukan timbul motivasi kalian melakukan itu. Nah, kalau keyakinan kelas, tujuannya diharapkan itu menimbulkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kalian sendiri untuk melakukan sebuah keyakinan tersebut atau tindakan tersebut. Nah, untuk itu silahkan kalian pikirkan masing-masing, curahkan pendapat kalian. Nanti ibu kasih dalam sticky note. Nanti kalian tuliskan 1 atau 2 boleh. Apa yang mau kalian yakini selama 1 semester ini? Yang mau kalian lakukan, sifatnya positif ya, bukan negatif. Yang akan kalian yakini akan kalian lakukan selama 1 semester ini. Ya, ini ada ibu lagi. Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian. Itu yang ku mau, coba yang ku suka, coba yang ku mampu, merdeka belajar. Itu yang ku mau, dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju.
Rizka. Silakan baca tulisan curhatan teman kalian. Seluruh siswa tidak diperbolehkan masuk atau berada di dalam kelas sampai petugas tiket selesai membersihkan kelas. Apabila ingin keluar kelas, diwajibkan untuk izin kepada guru yang sedang mengajar. Meminta izin jika ingin keluar WC. Disiplin dalam belajar, tidak membuat kegaduhan yang bisa mengganggu berlangsungnya mata pelajaran. Jangan merusak fasilitas kelas yang telah diberikan. Selalu menjaga dan memelihara kelas agar aman dan bersih. Tertib saat belajar mengajar. Jangan tidur di saat guru menjelaskan pelajaran atau sedang belajar. Berteman kepada teman-teman di kelas, jangan ada pertengkaran. Membuang sampah pada tempatnya, jangan di dalam kelas. Piket kelas hadir lebih awal. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket dan siswa yang piket kelas hadir lebih awal. Senantiasa membantu dan bekerja sama. Hadir di sekolah tepat waktu. Belajar dengan rajin. Datang tepat waktu. Tidak menggunakan HP ketika pembelajaran dimulai. Jangan gaul ketika guru menjelaskan pelajaran. Bersikap sopan dan menghormati guru. Bersikap jujur. Jangan memakai sendal saat di sekolah. Mengikuti aturan sekolah dengan tertib. Jangan menggunakan sepatu saat masuk ke kelas agar kelas tetap bersih. Beradab ketika bertemu guru seperti bersalaman, senyum, dan sapa guru. Terapkan 5S. Ada lebih tinggi daripada ini. Tidak boleh main HP saat belajar. Mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu guru dan teman. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Tidak tidur saat pelajaran. Istirahat di waktu yang sudah ditentukan. Siswa yang tidak masuk diwajibkan untuk memberikan surat permohonan izin atau bisa juga secara lisan. Orang tua datang masuk ke sekolah. Itu semuanya. Oh, ya. Terima kasih. Ini adalah salah satu yang kalian curahkan di sini ya, atau curhatan kalian. Nanti kita akan kelompokkan menjadi beberapa nilai kebaikan atau nilai kebaikan yang akan kalian yakini selama 1 semester ini. Katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Indonesia telah tetapkan langkah untuk kita para penerus bangsa. Dengan bangga mari raih cita-cita, membangun karya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan peluang bagi sistem pendidikan berkembang luas menghadapi tantangan zaman. Dan jika pikiran adalah kekuatan, maka ilmu pengetahuan adalah jawaban. Sesama anak muda harus menganalisa, jangan sampai kita terbawa arus berita, apalagi kita sampai terpecah belah. Stop. Jaga Indonesia, bergerak dengan lincah, tak perlu lama-lama, tetap membuka mata, jangan lupa membaca untuk nusa dan bangsa. Dengan bersama-sama keluarkan suara, kita pasti bisa. Membangun negeri, berkompetisi, generasi yang telah teruji, hadirkan inovasi. Nah, dari yang kalian tuliskan tadi, keyakinan kelas yang sudah kalian curahkan, sekarang bagaimana kalau kita sekarang membahas konsekuensinya atau apa akibat yang akan kalian terima jika keyakinan kelas ini ada yang kalian langgar? Ada yang mau memberikan saran dan pendapat? Ya, silakan Tika. Kalau ada yang melanggar, sanksinya membersihkan kelas dan membersihkan sampah. Nah, ada yang memberikan saran membersihkan kelas atau membuang sampah. Bagaimana yang lain? Bagaimana kalau bikin poster? Poster tulisan. Apa yang kalian lakukan saran? Ada yang ini membersihkan kelas, bikin poster dan bersihkan kelas. Ada juga yang menambahkan? Gimana? Yang lain setuju? Baik, tadi sudah ada yang memberikan usul saran untuk
membersihkan kelas atau membuang sampah. Adakah lagi yang sepakat kita konsekuensinya apa? Silakan tangan. Ali. Ya, Ali. Bu. Bagaimana kalau membuat poster? Ya, bagus sekali Ali. Ada lagi? Bagaimana kalau membawa nakal? Ya, tadi sudah ada beberapa teman kalian yang memberikan saran. Ada yang bawa poster, ada yang bawa tanaman, ada yang membersihkan kelas. Bagaimana yang lain? Setuju kan dengan konsekuensinya yang tadi? Setuju. Basi ataupun janji-janji, semua akan terjadi. Kita ada di sini kan memberi arti, melewati era globalisasi, mengejar prestasi untuk berkontribusi, tingkatkan kompetensi dan imajinasi, bukan hanya mimpi. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan 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 merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baidatul Aufa. Hari ini kelas kami membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian tadi saya sudah menuliskan pendapat saya ke dalam sebuah kertas. Saya merasa sangat senang sekali karena merasa terlibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya harap saya dan teman-teman akan selalu menaati dan melaksanakan keyakinan kelas yang tadi telah dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu dalam kegiatan kita hari ini. Pertama-tama salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi besar junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, terima kasih kepada Ibu Wakasek Kurikulum mewakili sekolah, wakil sekolah yang bisa berhadir saat ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua. Kembali saya ucapkan terima kasih ya karena telah meluangkan waktunya dalam kegiatan hari ini. Hari ini saya akan mensosialisasikan atau mendiseminasikan atau mengimbaskan apa saja yang sudah saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak, khususnya yang terdapat pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya, mari kita dengarkan sambutan dari Wakasek Kurikulum selaku dari pihak sekolah. Ya, kepada Ibu Hartati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya
bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diundang menghadiri acara atau pembahasan pemahaman budaya positif dari guru penggerak Ibu ini ya. Alhamdulillah alamin. Harapan kita semua ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Riri nanti akan menjadi masukan dan ilmu baru, pengetahuan untuk kita semua. Dan nantinya mudah-mudahan dapat kita implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar kita ke depannya Bapak Ibu. Dan juga harapan kita semua ya, tentunya di sekolah ini bukan hanya satu orang Ibu Riri saja yang ikut program guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih banyak lagi untuk terutama untuk guru-guru yang masih muda Bapak Ibu, karena katanya Bu Ani sudah tidak bisa lagi mendaftar dari atas 50 tahun. Jadi Bapak Ibu untuk kedepannya tadi yang mudah-mudahan yang ada yang ikut guru penggerak, sehingga bukan hanya satu orang saja. Rasanya kalau satu orang saja menggerakkan kita yang sekian banyak ini bergoyang pun tidak ya. Nah jadi kalau misalnya lebih banyak lagi, itu artinya kita nanti bisa ikut sama-sama bergerak seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan seperti Ibu Risa, ya, Ibu Ara, itu biasanya muda, Ibu Mas Rado masih muda-muda, kemudian Bapak Haji Min, nah itu mudah-mudahan nanti ke depannya bisa seperti Ibu ini. Nah mungkin itu saja Ibu, mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita kembangkan selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sambutan dari materi kurikulum kita. Acara selanjutnya akan dipandu oleh saya sendiri selaku narasumber selaku materi, yaitu perkenalkan, kalau ada yang belum tahu, perkenalkan nama saya Rizka Farna Karyani. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Banjarbaru. Seperti yang tadi yang telah disampaikan nama kita, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti program guru penggerak, siapa tahu ada yang mau mengikuti jejak saya selanjutnya. Nah ini sekilas mengenai pendidikan guru penggerak ya. Nah, apa sih pendidikan guru penggerak? Pendidikan guru penggerak ini merupakan suatu program dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kita untuk menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas belajar. Nah, untuk dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, atau juga saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ya. Profil pelajar Pancasila itu apa aja? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Nah, ini harapannya yang ingin diwujudkan pemerintah melalui program guru penggerak agar kita sebagai guru menciptakan pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada siswa. Ya. Kemudian next. Nah ini ya, guru penggerak adalah guru yang terpilih melewati serangkaian seleksi yang ketat yang dari seluruh penjuru Indonesia. Setidaknya ada 3 tahapan yang mesti dilalui, yaitu ada proses seleksi. Seleksinya nanti ada 2 tahap, ada seleksi tertulis, ada nanti seleksi wawancara. Nah, kalau sudah lulus seleksi baru ke tahap pendidikan. Pendidikan ini berlangsung tidak sebentar lah, berlangsung selama 6 bulan. Yang saat ini saya jalani belum 6 bulan ya, masih kalau tidak salah 3 ya, 3 bulan sudah berlangsung. Nah ini akan dilaksanakan secara 6 bulan. Nah setelah itu baru nanti pengukuhan kalau dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak. Jadi saya ini bukan guru penggerak, baru calon ya, karena belum dikukuhkan. Jadi masih calon guru penggerak. Nah, oke, lanjut. Nah apa aja sih yang terdapat pada pendidikannya? Nanti Bapak Ibu yang ingin mengikuti guru penggerak ada modul, kalau tidak salah 3 modul, yaitu modul 1, 2, dan 3. Nah saat ini baru saya selesai di modul 1. Di modul 1 tuh ada 4 pokok bahasa atau sub pokok bahasa. Yang pertama di modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut
Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 mengenai visi guru penggerak melalui prakarsa perubahan. Kemudian di modul 1.4 adalah budaya positif. Nah, ini yang akan saya uraikan pada hari ini di budaya positifnya. Budaya positif di sekolah. Apa makna budaya positif dan beserta contohnya? Lanjut. Ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, serta bertanggung jawab. Nah, menurut Bapak Ibu, di sekolah saat ini kita sudah menanamkan nilai budaya positif atau tidak? Sudah sedikit. Nah, lanjut. Nah, ini beberapa contoh lah yang sudah diterapkan. Ternyata sudah di sekolah kita menerapkan budaya positif. Salah satunya yang di sebelah sana ini berdoa sebelum dan sudah belajar, itu termasuk budaya positif ya. Juga ini ada tausiah ya, atau takwa. Ada kegiatan maulid lah. Maulid juga termasuk pembentukan karakter ya. Ada lagi nih apa nih kegiatan kegiatan Jumat ya, bersih-bersih lah kita. Iya, nanam-nanam ya. Oke. Ternyata di sekolah ini selama ini sudah menciptakan budaya positif ya. Cuma masih perlu kita tingkatkan lagi ya. Oke, perubahan paradigma belajar. Nah, ini tahu ya gambar siapa ini Bapak Ibu ya? Ya, Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan di Indonesia. Nah, ini ada beberapa filosofi beliau yang sangat terkenal, yaitu ada sebutannya slogannya untuk Turi ya. Ya, buat nah, ini yang saya rangkum menurut beliau, dalam pendidikan itu semua anak terlahir dengan bakat masing-masing atau memiliki bakat yang unik. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan mereka. Kemudian pendidikan itu juga membentuk budi pekerti mereka. Ya. Nah, tugas guru untuk menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Jadi tugas kita ini menuntun mereka, bukannya menuntut ya. Jadi untuk menuntun. Itu yang dipahami dari beliau. Kemudian guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kita ini ibarat petani, kalau menanam jagung pasti tumbuhnya juga menjadi jagung, menjadi padi ya. Nah, seperti itulah anak-anak kita. Jadi tugas kita ini memupuk, menyiram, apalagi belajar. Nah, itu yang tugas kita. Tidak bisa kita mengubahnya menjadi padi. Kalau sudah benihnya itu jagung, pasti akan tumbuh menjadi jagung. Seminarnya rumput. Kemudian, anak-anak ini ternyata memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam ini pendidikan anak akan berbeda sesuai tempat tinggalnya. Bisa anak yang tinggal di daerah pegunungan akan beda dengan daerah yang pantai. Nah, ini kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian kodrat zaman, setiap zaman ini memiliki ciri atau spesifik. Anak-anak sekarang tidak bisa kita samakan dengan zaman kita dulu. Zaman sekarang berbeda dengan zaman yang dulu. Makanya kita harus membuat atau menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan zaman mereka sekarang. Kemudian pendidikan ini harus berpihak kepada siswa atau berpihak kepada anak. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Jadi dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Dalam hal ini kita mengontrol anak.
Oke, saya ingin mempraktekkan perlu 2 orang aja sama Bunda sama Bu Hana. Iya. Boleh siapa yang mau merayu? Bunda nggak yang merayu? Oh, Bu Hana merayu. Berarti Bunda siapkan benda di genggaman tangan. Bapak Ibu, saya minta 2 orang partisipan untuk melakukan praktek di depan. Boleh Ibu Marliana dan Ibu Nurhanawati. Tepuk tangan dulu. Sudah? Iya. Baik, tugas Bu Hana, tugas Bu Marliana di sini. Bu Marliana atau Marliani, Bu? Nah, tugas Bu Lili aja deh. Tugas Bu Lili adalah ini ya, menggenggam sesuatu di tangannya. Tangan kanan atau tangan kiri, Bu? Yang mana? Tangan kanan ya? Ya, tangan kanan seteret-teretnya. Kemudian tugas Bu Hana adalah merayu Bu Lili. Merayu boleh mengancam, boleh mengkritiki, boleh mencubit ya, supaya beliau mau membuka apa isi yang ada di tangan beliau. Baik, kita mulai. Saya beri waktu 5 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Bener, terus lapan pun Ada berduit kayak kamu? ada mental, diajak mental ya Bu. Baik sendiri-sendiri tapi nyangkut. Di tangan piang, nah betul kan? Itu yang genggam tuh nah. Itu kenapa tangannya digenggam? Ini digenggam tuh ada duit kerabut. Kasih buat bukan kental Bu. Itu di tangan piang ada duit. Pentinya apa? Bukan kuning, bukan kuning, minta aja tuh genggaman piang. Enggak sering ongkos kuning. Piang kalau begitu hitamnya kawan beli kuning kendaraan ya. Tidak tahu jangan. Tibur tuh lah Bu. Bukan kental punya lah Bu. Bisa memaksa sih. Jadi itu serangan boleh diancam. Terima kasih, beri aplaus dulu ya buat Bu Hana dan Bu Lili. Ternyata berhasil dibuka dengan paksaan ya. Iya, isinya apa Bu? 100.000 kan? 10.000. Isinya 10.000. Oke, baik. Ya. Menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kontrol alat kendali atas Bu Lili tadi? Bu Hana. Berarti Bu Lili tidak ada kontrol kan? Ada juga. Jadi siapa yang paling mengontrol nih? Dari Bu Hana sama Bu Lili nih? Bu Hana. Ya, nah. Jadi kita ini punya kontrol atas diri kita masing-masing. Jadi kalau Bu Lili ini tidak mengizinkan dirinya sendiri untuk membuka tangan, otomatis tidak terbuka ya, walaupun dengan rayuan, paksaan, tadi cubitan atau apa, pasti tidak akan terbuka. Nah, kalau kasus ini berarti Bu Lili memberikan kontrol pada dirinya untuk memberikan hak akses bagi Bu Hana untuk membuka tangannya. Oh. Iya betul. Ayo, next. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, stimulus respon yang kita alami sehari-hari ini ternyata realitas atau kebutuhan kita sama. Pada nyatanya realitas atau kebutuhan kita ini berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita.
Seharusnya kita ini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku ini memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, nyatanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, next. Baik, ini ya tadi ya. Sebelum ke sini, kontrol ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa, Bapak Ibu ya. Pada anak kecil, balita sekalipun mereka punya kontrol atas diri mereka sendiri. Sebagai contoh, yang punya anak kecil ya, dimana susahnya menyuruh mandi, ya, sampai lari-larian dulu sampai capek nih mamanya nyuruh mandi, baru mau mandi. Nah itu apa? Itu artinya mereka tidak mau kan dikontrol oleh kita. Mereka punya perasaan sendiri, mereka punya keinginan sendiri. Nah tugas kita ini mencari caranya bagaimana anak ini mau mandi, bagaimana caranya mau menuruti kita, seperti itu. Baik, ini ada gambar kucing. Bapak Ibu bisa lihat kucing ini turun tangga apa naik tangga? Naik, turun, naik, turun. Ada yang naik, ada yang turun. Beda-beda ya? Iya. Nah, menurut psikologi, kalau orang yang melihat kucing itu naik atau turun, nah, menurut mereka ini karakternya memiliki kepribadian yang karismatik, banyak yang mengagumi karena dia berpikir rasional dan dalam berbagai situasi. Juga orangnya sangat logis, namun di sisi lain dia punya sedikit sikap pesimis. Nah, kemudian kalau orang yang melihat kucing tadi naik, dia punya kepribadian yang optimis, yang memiliki energi positif, juga pandai bersosialisasi dan beradaptasi, tetapi memiliki sedikit sifat ambisius. Baik. Nah, seperti contoh kucing tadi, berarti kita tidak bisa memaksa setiap orang sama pandangannya dengan kita ya. Ada yang tadi dia naik, tidak bisa kita samakan. Ini naik, yang mana ini turun ya. Itu pandangan orang berbeda, kita tidak bisa menyamakan. Oke, sekarang makna kata disiplin. Disiplin seringkali dikaitkan dengan kata hukuman. Kalau tidak disiplin berarti dihukum ya. Padahal maknanya ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung kita menghubungkan kata disiplin malah dengan ketidaknyamanan. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik ya. Nah, tadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda sekali dengan disiplin ya, dengan disiplin dalam belajar. Justru salah satu alternatif terakhir hukuman itu kalau bisa tidak perlu dipakai kata hukuman. Nah, tadi ini disiplin adalah nilai kebajikan yang universal. Apa aja sih nilai-nilai kebajikan universal? Lanjut. Jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ini ada 6. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai kebajikan yang ingin kita terapkan atau kita laksanakan di sekolah kita ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita ataupun anak-anak kita setiap melakukan sesuatu pasti memiliki motivasi ya atau keinginan dari dalam. Menurut ahli ada 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi nomor 1 ini masuk internal apa eksternal?
untuk menghindari dari luar gitu ya. Kalau memang dua yang masuk internal apa eksternal? Untuk menganggap imbalan dari orang lain, motivasi masih eksternal ya. Kalau yang ketiga internal. Nah inilah yang ingin semestinya ya, seharusnya kita melakukan yang motivasi yang ketiga. Tapi pada praktiknya mungkin 1 dan 2 juga diperlukan. Oke, saya ingin bertanya, nah apa motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Oh ya, absen berarti motivasi apa nih? Eksternal, karena tidak ingin dihukum, gitu kan? Apalagi? Karena takut dimarahi kesek, atau takut dimarahi Ibu Tati? Takut ditutup pagar tiap hari Senin, ya kan? Iya, berarti takut lawan petugas satpam ya? Iya, berarti itu masuk ini ya, takut mendapat hukuman. Baik, lanjut. Iya, mengenai hukuman yang tadi, nah hukuman ini ternyata berbeda dengan konsekuensi. Juga nanti ada restitusi, ini ada perbedaan. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Sedangkan konsekuensi adalah akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, idealnya kita sebagai guru inginnya memakai yang restitusi ya, bukan konsekuensi maupun bukan juga hukuman. Kalau bisa hukuman tidak perlu. Itu menurut di buku. Pada nyatanya sulit penerapannya ya kalau tidak pakai hukuman. Ya, semoga nanti bisa kita perbaiki sedikit-sedikit, kita bisa menerapkan restitusi ini. Lanjut. Baik, ini ada beberapa tindakan guru bisa kita klasifikasi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah masuk mana? Hukuman. Lanjut, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Mari kita lihat jawaban yang benarnya ya. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan hukuman. Lanjut. Oke, selain karena ada kita membahas hukuman, pasti ada penghargaan. Pasti Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada para peserta didik maupun anak kita di rumah. Nah, ternyata penghargaan ini memiliki efek yang negatif. Jadi di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Misalkan kita menyuruh anak melakukan sesuatu, kemudian kita beri imbalan. Itu pengaruh jangka pendeknya memang kita bisa merasakan ya, anak itu mau menuruti apa yang kita mau. Tapi pada saat kita tidak memberikan imbalan atau tidak memberikan penghargaan, bagaimana? Anaknya tidak mau lagi kan? Nah itu kita hanya bisa pengaruh jangka pendeknya saja terhadap mereka untuk memberikan penghargaan. Kemudian pada sistem ranking di sekolah, pada anak yang kita beri penghargaan ranking 1, nah ini nanti akan timbul kecemburuan bagi teman-temannya yang lain karena merasa iri, merasa tidak diberikan hadiah oleh guru. Nah, ini penghargaan ternyata bisa merusak hubungan antar teman mungkin. Iya. Lanjut. Anak-anak, Bapak Ibu, anak-anak ini setiap melakukan tindakan yang menyimpang atau indisipliner ini pasti memiliki kebutuhan yang
kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan cinta, kasih, atau diterima. Oke, kita ambil contoh. Misal Bapak Ibu semua adalah murid saya ya, saya sebagai guru. Ada satu anak yang bermasalah, kita ambil Kak Firman lagi kah? Yang lain kah? Oh, sudah aja. Maaf, izin lagi Kak Firman, Pak Amir ya. Oke, Kak Firman. Oke, ada anak yang bermasalah nih, namanya Firman. Firman ini sering mengambil bekal makanan si Amir. Nah, menurut Bapak Ibu sebagai seorang guru, kita selayaknya ngapain dulu nih? Apa yang harus kita lakukan? Bertanya ya, atau kita panggil dulu, kita tanya kenapa alasannya mengambil bekal. Kalau jawaban Firman ini karena di rumah belum sarapan, terus dia lapar, berarti kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Bertahan hidup, betul. Kalau alasannya di rumah makannya itu aja, bosan, masuk yang mana nih? Kesenangan. Senang nggak, kebebasan nggak? Iseng. Kalau alasannya ingin mencari perhatian teman-temannya bagaimana? Cinta kasih. Nah seperti itulah, kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia, pasti kita akan mencari lewat cara lain sebagaimana supaya kebutuhan kita ini terpenuhi. Kalau dalam bentuk siswa, kalau di siswa mungkin mereka bakal melakukan tindakan yang menyimpang mungkin ya, seperti tadi mengambil makan teman. Itu harus kita cari tahu dulu penyebabnya. Lanjut. Baik, ini berikut ada video 5 posisi kontrol yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Silakan simak baik-baik. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Iya. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Tadi sudah dibagi kertasnya ya. Kita lanjut sesudah video. Mengingat lagi, tadi ada 5 posisi kontrol apa aja? Next slide. Pembuat rasa bersalah. Apa? Penghukum ya. Teman, manajer. Monitor memantau. 5 posisi kontrol. Dan silakan Ibu Bapak tulis di kertas yang telah dibagikan tadi. Menurut Ibu sendiri, Ibu Bapak sendiri, posisi kontrol mana yang selama ini telah Ibu Bapak lakukan? Boleh kalau kombinasi silakan tulis. Nah, dari 5 ini mana posisi kontrol yang paling sering dipakai? Biasanya guru BK nih. Ya, posisi mana tadi? Yang Naren tadi ya. Nah, seringnya yang mana silakan ditulis di kertas. Pertanyaannya posisi kontrol mana
dalam menghadapi siswa. Gantian ya? Nah, sepeda kira-kira. Boleh kombinasi boleh. Nanti saya suruh maju ke depan untuk alasannya ya. Boleh. Sudah ditulis? Oke, saya lihat jawabannya. Sebelah situ. Boleh? Enggak, nanti disampaikan aja kalau ada yang mau maju atau saya tunjuk ya. Oh ya, sebelah sini kayaknya belum. Oke, Bu Rusmiati boleh. Silakan Bu Rus. Ya, bawa kertasnya Bu Rus ke depan, kita lihat posisi apa beliau yang sering beliau pakai nih selama ini. Oh, pegangan. Silakan dibaca Bu, tulisannya terbang. Dipegang, dilihatkan ke temannya. Lihatkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah yang sering saya pakai kayaknya posisi kontrol pakai itu pemantau. Masalahnya adalah kalau anak terlambat tuh saya sebagai pengajar terlambat atau tidak terlambat, turun atau tidak hadir, kamu harus tetap menyelesaikan tugas yang ketinggalan. Apa itu pemantau atau apa? Nah, itu. Yang sering saya dengar seperti itu, kamu terlambat, kamu hadir atau tidak hadir, tapi tugas harus selesai, misalnya 10 format, harus 10 format dia selesaikan, meskipun hanya 2, dia harus selesaikan itu sebanyak itu yang sering digunakan. Ya, terima kasih kepada Bu Rusmiati. Beliau mengatakan posisi pemantau ada teman. Saya tidak menyalahkan Bu ya, nggak apa-apa. Iya, ini menurut Ibu aja. Adakah yang sebagai penghukum? Apa jika penghukum? Adakah yang atau Pak Firman nih penghukum? Kalau penghukum ini Pak Haris ya biasanya. Ada lagi. Oh nih, boleh nih Bu Waida. Ada yang beda sedikit. Silakan Bu Waida, maju ke depan Bu Waida. Silakan dibacakan apa yang Ibu tulis. Pertama penghukum, kedua pemantau, ketiga merasa bersalah. Yang ketiganya Ibu ya? Iya, biasanya seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi Bu Ruwaida ini melakukan 3 posisi kontrol, katanya penghukum, membuat rasa bersalah, sama apa Bu? Satunya pemantau ya. Baik ya. Lanjut. Nah, selain tadi kan ada konsekuensi dan hukuman, ada restitusi. Nah, restitusi ini merupakan menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi dulu ya. Ciri-ciri restitusi. Restitusi ini merupakan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi ini memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi juga adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi yang biasa dipakai, yaitu yang pertama yang di bawah, menstabilkan identitas. Jadi dengan kata-kata cirinya setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Jadi kita kalau menghadapi anak yang bermasalah, jangan langsung kita menghakimi bahwa anak itu salah ya. Kita stabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nanti berhubungan dengan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh kalimatnya. Kemudian setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan? Jadi setelah kita menanyakan keyakinan, kita validasi tindakan yang salah. Alasannya apa? Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kemudian kita minta anak itu bagaimana cara memperbaikinya. Jangan kita langsung berikan hukuman ya. Minta dia dulu bagaimana solusinya. Oke, ini yang akan saya diseminasikan, yang sudah saya praktikkan di kelas adalah membuat keyakinan kelas. Jadi kenapa bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Nah, ini ya, Bapak Ibu yang pakai sepeda motor ya pasti pakai helm ya kan? Nah, tujuan pakai helm apa nih? Keselamatan, perlindungan, ya. Tidak polisi, takut polisi. Oke. Nah, kalau ini yang selama COVID kemarin kita pakai masker, cuci tangan, ini supaya apa? Supaya sehat, supaya bersih, supaya melindungi, supaya selamat. Iya. Nah, nilai-nilai inilah yang disebut dengan keyakinan. Lanjut. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau peraturan kelas itu lebih rinci ya kan, kalau keyakinan kelas ini lebih luas lah, lebih universal sifatnya. Ini lanjut. Iya, pada keyakinan kelas seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bahwa ini pembentukan keyakinan kelas ada beberapa cara, yaitu yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan bentuk pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, jadi kalimatnya positif ya. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Juga semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Oke, ini contoh yang telah saya lakukan di kelas. Yang pertama, anak-anak disuruh untuk menuliskan curah pendapat atau pendapat mereka, apa hal-hal yang ingin disepakati. Kemudian setelah di dalam ini pakai kertas post-it, kemudian semua yang ditempelkan di kelas. Nah, setelah ditempel kita kelompokkan menjadi beberapa nilai kebajikan. Ini yang saya dapat. Di sini mereka ada berdoa sebelum dan sesudah belajar, disiplin waktu dan disiplin belajar, menjaga kebersihan dan kerapian, saling menghormati dan menghargai, menerapkan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan santun, dan senantiasa bekerja sama. Jadi keyakinan kelas ini bentuknya lebih luas, tidak seperti peraturan.
Lanjut. Nah, ini yang sudah ditempel, kemudian yang di tengah ini mereka tanda tangan sebagai bentuk mereka setuju dengan apa yang sudah disepakati. Ini yang sudah jadinya sebelah sini sudah ditulis sudah dicetak rapi dalam bentuk poster. Silahkan lanjut. Oke, nah ini hasil dari keyakinan kelas yang sudah saya buatkan di sebelum API 1. Oke, lanjut. Oh, habis ya, habis ternyata, alhamdulillah. Ini dulu ya. Oke. Bapak Ibu semua suka menyanyi ya? Enggak? Suka nyanyi ya? Oke. Oh tidak? Kenapa Pak tidak Pak? Oke, kita akan ice breaking dengan menyanyi ya. Bapak Ibu boleh berdiri supaya tidak jenuh. Tuh. Kita duduk aja dan saya tampilkan video. Silahkan disimak apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। जाके क्या
Apa yang bisa diambil kesimpulan dari video yang tadi? Iya, silakan Bu. Dari tayangan itu yang diambil motivasi yaitu lahir dari anak kecil. Walaupun kelihatan kecil tapi hasilnya besar. Yaitu motivasi untuk menghilangkan rintangan kemacetan jalan. Makasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oh ya, boleh. Bu Mia. Dari video yang diamati tadi, sepertinya setiap orang itu sebenarnya punya kebaikan di dalam dirinya. Gitu. Tetapi mungkin karena semakin dewasa yang punya masalah banyak, gitu tadi orang berkonflik gitu ya. Dengan melihat ketulusan seorang anak kecil, kebaikannya akhirnya kebaikan nilai positif di setiap orang itu muncul kembali ketika melihat kebaikan. Jadi kebaikan itu menularkan kepada yang lain, sehingga menghilangkan konflik yang ada tadi. Padahal sebelumnya mereka ada yang bertengkar, seperti itu. Ya, terima kasih Bu, betul sekali ya. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Marli, Bu Dian, itu betul sekali ya. Dan ada yang salah. Ya, jadi dari video yang tadi bahwa hal sekecil apapun ya yang kita lakukan akan berdampak kepada orang lain atau lingkungan sekitar. Nah, hal ini juga berlaku di sekolah. Hal sekecil apapun yang kita lakukan di sekolah ini akan memberikan dampak kepada kebaikan. Kalau kita melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang buruk pun akan berdampak pada lingkungan sekolah kita. Nah, jadi mulai dari diri kita sendiri, atau hal itu tidak banyak atau hal sekecil apapun akan memberikan dampak bagi sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri acara hari ini, biasanya kalau ada kegiatan ini ada refleksi ya. Jadi saya mau minta beberapa orang merefleksikan kegiatan hari ini dalam 3 kata. Boleh saya tunjuk ya? Sudah dipikirkan? 3 kata aja ya, bukan kalimat ya. Dalam 3 kata. Boleh ya Bapak nih, Bapak Firman nih satu-satunya nih. Sudah Pak? 3 kata aja. Banyak nih Pak, arti katanya nih. Mari kita coba. Boleh Pak, boleh. Sudah nyala itu Pak. Mau enter nggak berubah? 3 kata. Iya bergerak kan? Bergerak kok. Atau ini berubah jadi lebih baik. Dimulai dari yang aja. Oh ya, Boleh, sini ya. Berubah itu menyenangkan. Gantian belakang nih, Bunda. Boleh. Mulai sekarang bergerak. Gerak berubah ya.
Baik, kita akhiri kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata maupun perbuatan yang menyinggung Bapak Ibu, baik tutur kata maupun perilaku. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adelia. Saya merupakan guru produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 3 Banjarbaru. Pendapat saya mengenai kegiatan penindasan yang telah dilakukan kemarin itu sangat bermanfaat. Harapannya agar guru-guru dapat menerapkan budaya positif di sekolah ini lebih baik lagi, di mana pembelajarannya bisa lebih meningkatkan diri kepada siswa. Kemudian untuk Bu Rizka, semoga sukses untuk kegiatan pendidikan guru penggeraknya. Semoga bisa memberi perubahan bagi sekolah kita ini. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.